warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Ardil Tian Sarula, NPM 11, Ahmad Apanja, NPM 15, Alvariandi Saputra, NPM 39, dan Khairi Ma'ruf Fatorikan, NPM 111. Di sini kami mengambil tema skenario C, yaitu Remote Village. Selanjutnya, analisis kebutuhan. Tantangan utama yaitu desa terpencil dengan jumlah 100 rumah yang berjarak sekitar 50 km dari kota terdekat menghadapi kendala besar, yaitu tidak adanya infrastruktur internet yang tersedia serta keterbatasan anggaran. Faktor penentu solusi yaitu solusi jaringan harus memiliki karakteristik. Yang pertama, hemat biaya, kedua, mudah dipasang, ketiga, mudah dipelihara. Yang terakhir yaitu kebutuhan pengguna. Mayoritas kebutuhan internet masyarakat desa bersifat dasar, meliputi komunikasi, akses informasi, pendidikan, dan transaksi keuangan sederhana. Kecepatan internet super tinggi tidak menjadi prioritas utama. Yang terpenting adalah akses stabil dengan biaya terjangkau. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Khairi. Saya Khairi Ma'ruf Fatorikan. Saya akan menjelaskan media yang dipilih dan justifikasi. Media transmisi utama atau backbone, internet satelit atau Starlink. Solusi ini efektif untuk menjangkau lokasi terpencil tanpa infrastruktur kabel. Walaupun biaya awal cukup besar, Starlink menawarkan kecepatan memadai dengan biaya langganan bulanan yang relatif terjangkau jika dibagi rata oleh pengguna. Solusi ini juga menghilangkan kebutuhan pembangun tower atau kabel yang biayanya lebih mahal. Selanjutnya, media transmisi sekunder atau distribusi di desa, wireless access point atau Wi-Fi. Setelah sinyal satelit diterima, distribusi dilakukan melalui access point atau AP yang ditempatkan di titik strategis, misalnya balai desa, posyandu, atau rumah ketua RT. Dengan jaringan Wi-Fi ini, seluruh 100 rumah dapat terhubung tanpa harus menggunakan kabel per rumah, sehingga lebih efisien dalam biaya dan waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Alvarian Adi Saputra. Baiklah, saya Alvarian Adi Saputra akan menjelaskan topologi jaringan. Pada proyek kali ini kami memilih topologi STAR, yaitu satu titik pusat dan banyak mengarah ke arah akses point lainnya. Yang pertama adalah titik pusat. Perangkat Starlink dipasang di lokasi sentral atau tengah, seperti balai desa, untuk menerima sinyal satelit yang telah dipasangi Starlink tersebut. Lalu yang kedua adalah switch atau router utama. Starlink terhubung ke router atau switch utama sebagai pengatur distribusi jaringan. Lalu yang ketiga adalah akses point distribusi. Beberapa akses point outdoor dengan jangkauan luas dipasang di lokasi strategis untuk menjamin cangkupan sinyal merata ke seluruh desa. Lalu masyarakat atau pengguna akhir. Masyarakat desa dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi menggunakan perangkat pribadi seperti ponsel, laptop, melalui akses point terdekat yang telah dipasang tadi. Selanjutnya, adalah estimasi biaya awal. Untuk estimasi biaya awal adalah bahan seharga 18,8 juta, pengiriman Rp500.000, instalasi 2 juta, dan langganan bulanan yaitu 750.000 adalah paket yang dibeli dari Starlink, akan dibayarkan setiap bulannya. Jadi total dari estimasi adalah 22.050.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Apanja, yaitu detail biayanya. Baik, di sini saya akan merincikan dari RAB, yaitu estimasi biaya awal. Jadi yang pertama untuk barang dibutuhkan itu Starlink. Di sini kami menggunakan Starlink generasi ketiga, yaitu dengan harga satuannya 5.900.000. Kemudian untuk router utama di sini kami menggunakan merek Mikrotik atau TP-Link dengan harga satuan itu 800.000. Kemudian untuk switch utama itu kami menggunakan TP-Link yang tersedia 8 port GB
itu dengan jumlah satu seharga 300.000. Kemudian di sini menggunakan akses point indoor untuk di tiap titik itu menggunakan TP-Link yang sudah support WiFi 5. Itu sebanyak 6 dengan harga satuan 750.000. Kemudian di sini juga diperlukan kabel fiber optik untuk outdoor itu dengan 4 core dan panjang 1 km itu dengan harga satuan 2.800.000. Kemudian diperlukan juga untuk konverter gigabyte dari fiber optik tadi itu menggunakan TP-Link membutuhkan sebanyak 7 dengan harga satuan 300.000. Kemudian untuk konektor di sini kami menggunakan Fastcon yang mana berarti membutuhkan 14 konektor dengan harga satuan 25.000. Kemudian juga membutuhkan patchcord fiber optik itu dengan harga satuan 50.000 membutuhkan sebanyak 7. Kemudian kami memasukkan juga kabel LAN Cat 6 indoor itu menggunakan merek AMP atau Belden Cat 6 dengan harga satuan itu 1.200.000. Lalu yang terakhir memerlukan konektor RJ45 Cat 6 itu dengan harga satuan 100.000 yang berisikan 100 piece. Nah, jadi ditotalkan tadi dapatlah kita RAB bahan itu sekitar 18.800.000. Ini masih termasuk tergolong murah untuk distribusi internet di desa terpencil. Lanjut. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.